Di pemilu 2014, kita pernah mengalami suasana di mana lembaga survei diarahkan untuk memenangkan paslon tertentu. Seperti apa persepi ya Mas Jayadi, menjaga hal tersebut tidak terulang? Wah, itu Anda serius tuh tuduhannya. 2019 lembaga survei diarahkan gitu. Itu hati-hati tuh karena apa namanya, nggak ada saya kira 2019 itu lembaga-lembaga survei, apalagi yang terutama yang di Persepi yang diarahkan untuk memenangkan calon tertentu ya. Sepanjang analisis pemeriksaan etik dari Persepi, lembaga-lembaga survei anggota Persepi cenderung masih berada pada koridor survei yang bisa dipertanggungjawabkan gitu. Nah, secara angka, kalau kita lihat anggota-anggota Persepi yang merilis hasil surveinya menjelang pemilu 2014 2024 ini, itu yang paling rendah angka untuk 02 adalah 42. Seingat saya itu Carta ya, beberapa 2 minggu lalu atau kalau nggak salah. Lalu yang paling tinggi seperti yang disebut oleh dulur saya Mas Kodari ini, tadi 48, ada yang 48,5, ada yang 47 ya. Jadi angka tertingginya sekitar 48. Jadi kalau kita lihat dari angka itu dengan menggunakan berbagai perhitungan, maka kalau kita ambil yang tinggi 48, itu berarti kan potensi untuk satu putaran ada dua, paling tidak ada dua sumber kemungkinan satu putaran itu. Kalau angkanya 48 ya, 48 itu kalau margin error-nya 3, rata-rata kan margin error dari survei sekarang ini kan sekitar 3 karena sampelnya 1.200. Jadi kan mungkin 48 tambah 3 kan, artinya dari hanya mengutak-atik angka yang muncul saja itu mungkin satu putaran. Yang kedua, sumber satu putaran itu bisa jadi pertanyaan soal kemana itu yang masih belum jawab, yang undecided. Kan kalau pemilunya yang jawab kan 100% nanti, walaupun turnout-nya nanti apa yang angka partisipasi tentu tidak 100%. Jadi kalau misalnya yang katakanlah 6 sampai 10% belum memutuskan atau belum punya pilihan itu terdistribusi secara proporsional, itu berarti sekitar separuh ke 02 kan? Maka lagi-lagi kalau 48 tambah separuh dari 6 sampai 10 ya dapat satu putaran. Tapi kalau kita lihat angka yang terendahnya dari lembaga survei yang menemukan, Carta misalnya itu angka 42. Memang angka 42 itu sekalipun secara proporsional yang undecided sekitar 6 sampai 10 katakanlah begitu, itu terdistribusi secara proporsional, maka belum dapat itu 50% plus 1 itu. Maka kalau hanya menggunakan data-data itu tanpa menghitung aspek-aspek psikologis yang disebutkan oleh Mas Kodari tadi, maka peluang satu putaran sangat mungkin, peluang dua putaran juga sangat terbuka kan gitu. Dalam bahasa lebih umum, kalau data-data itu ya 50-50. 50-50-nya 50-50 ya, bukan 50-50 80-20, bukan. 50. Oke, jadi kalau dari Mas Jayadi 50-50 ya, peluang mungkin bisa terjadi untuk satu atau dua putaran. Ya, nanti kita masih akan jadi membahasnya masih lagi. mungkin Mbak Naila kalau kita lihat dari angka-angka itu. Nah, kita lihat nanti perkembangan berikut. Memang menurut saya angka psikologis yang kalau mau mengatakan paling mungkin satu putaran misalnya, atau itu maka angkanya 02 harus mencapai di kisaran 54 sekarang. Kan ada batas atas batas bawah dari margin of error, katakanlah margin error rata-rata 3, maka kalau sekarang 02 mencapai 54 menggunakan batas bawah margin error 54 kurang 3 51, berarti itu kan highly likely, jadi sangat mungkin, sangat besar atau hampir pasti itu satu putaran. Tapi sekarang yang mencapai lembaga survei yang disitir Mas Kodari tadi yang menyatakan mencapai 50% kan itu pun belum sampai 51, baru 50. Jadi lagi-lagi kesimpulannya sementara ini kalau dari data-data yang ada, ya satu putaran masih mungkin, dua putaran juga masih sangat terbuka. Pertanyaannya mana yang lebih baik, satu putaran atau dua putaran? Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.